Sambil menunggu yang lain juga, kita mulai saja. Kita akan mendengarkan keluhan atau kendala yang disampaikan oleh Bu Nuridius. Kepada beliau, kami silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya? Perkenalkan, saya Denny Darmawan, saya founder Komdis ya, dan juga Belajar Menulis ID. Saya selain sebagai dosen, juga saya pernah juga menjadi seorang guru ya, pernah juga melakukan penelitian ya, dan berbagai hal tentunya. Ini saya mencoba untuk memfasilitasi awalnya karena banyak mahasiswa saya itu yang agak rendah gitu ya, literasi membaca dan menulisnya ya. Ini menjadi apa ya? Menjadi hal yang sangat memperhatinkan buat saya. Gitu, akhirnya saya membuat komunitas namanya Komdis, Komunitas Belajar Menulis ya. Nah, kita ini sudah melakukan berbagai webinar ya, dan mengantarkan mahasiswa menulis artikel di media online dan media cetak. Nah, sekarang kita pengen buat buku antologi, ya, antologi buku keroyokan yang ditulis sama teman-teman semua gitu. Ini kalau kita pengen mau buat buku solo, ya kita latihan dulu lah. Nah, di sini kita belajar komitmen, kita belajar disiplin, kita belajar menulis pelan-pelan, begitu ya. Nanti kalau sudah punya buku solo, itu akan mudah gitu. Nah, ini harapan saya dengan menulis buku antologi, suatu saat nanti kalian punya karya sendiri. Ya, buku antologi itu hanya sebagai pemancing kita, proses latihan kita, bagaimana kita membangun komitmen, bagaimana kita mampu mengatur waktu, mengalahkan rasa malas kita, ya. Kemudian juga kita berproses supaya kemampuan menulis kita itu semakin hari semakin baik, gitu ya. Jangan mimpi untuk mempunyai buku solo, tapi buku antologi aja belum pernah kita lakukan lah. Ini makanya ini sebagai ajang latihan sebelum kita mempunyai buku sendiri. Nah, saya nggak mau banyak bicara sebetulnya. Saya tuh pengennya tuh dapat pertanyaan atau kita praktek langsung. Saya pengen langsung praktek langsung tuh ya. Karena kalau banyak teori-teori, saya juga udah sering ngikutin berbagai macam pelatihan yang kemudian saya sharing ke teman-teman semua ya, baik berbayar maupun tulis. Saya pun saat ini sedang belajar juga menjadi peserta buku menulis antologi gitu dengan para penulis yang lainnya. Tapi di sisi lain saya menjadi editornya. Berarti saya sambil belajar gitu. Di satu sisi saya jadi penulis antologi dengan editor yang lain, tapi di sisi satu saya juga menjadi editor. Artinya saya punya peran punya posisi yang berbeda-beda. Itu saya pengen ngerasain itu gitu ya. Bukan berarti saya menjadi editor tapi saya malah juga tidak belajar gitu ya, tidak. Berarti saya tetap masih belajar juga sama seperti kalian juga gitu ya. Nah, ini saya pengen tanya keluhannya tuh apa sih gitu. Sebetulnya ada beberapa yang sudah saya review bagaimana menulis artikel atau buku antologi, dari mulai memilih judul, dari mulai membuat lead atau paragraf pertama, kemudian badan isi, kemudian subjudul sama penutup ya. Itu sudah saya review juga gimana teknis-teknis penulisannya gitu ya, misalkan pada ejaan atau koma atau menulis huruf kapital atau banyak ya, menulis kata sambung dan sebagainya. Itu juga itu bagian dari teknik, itu perjalanan ya. Kalau nulis itu sesuai dengan nanti jam terbang kita akan ketahuan, nanti kita akan semakin baik di situ ya. Kalau kita sering menulis itu biasanya kita mengatur ejaan ya, titik koma dan sebagainya, itu nanti akan ketemu sendiri gitu ya. Makanya kita perlu semacam editor supaya kita tahu letak kesalahan saya di mana, di reviewnya tuh di mana. Nah, ini buat penulis pemula memang agak sulit nih, saya lihat di Komdis. Saya lihat cuma hanya beberapa orang yang mengirim naskah. Tentunya kita mau fasilitasi dari WhatsApp. Kemarin kita sudah pakai WhatsApp gitu ya, tanya jawab melalui WhatsApp. Ada waktunya, kita sudah setting sedemikian rupa.
Nah, sekarang ini kita memakai Zoom, ya. Ya, nih Kombis itu alhamdulillah sudah punya web sendiri, punya logo sendiri, punya Zoom sendiri, ya alhamdulillah ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Kita malah saya pengen kalau yang Kombis ini yang nanti ada betul-betul tim Kombis yang nulis buku, anggotanya kita buat launching nanti, launching buku segala macam ya. Jadi ada suatu kebanggaan kalau seandainya setiap yang kita buku yang setelah kita itu harus dilaunchingkan ya, walaupun ya mungkin cuma sedikit orang nggak jadi masalah. Yang penting ini kita mampu kiprah karena Bapak Ibu kan punya mahasiswa, punya rekan-rekan, punya murid yang itu harus ditularkan dan harus menjadi kebanggaan buat mereka gitu ya. Oke, kayaknya saya terlalu banyak ngomong ya. Saya langsung saja deh, kira-kira apa sih yang menjadi keluhan gitu ya. Kalau mau langsung teknis penulisan saya ajarkan nanti teknik penulisannya seperti apa ketika saya mereview. Atau bagaimana, silakan ingin yang ditanyakan ada Bu Yudi, Bu Dewi, Bu Yunika, Bu Nuri ya, ada Lala, ada Evi, ada Intan, nggak apa-apa, tanya aja ya, gitu ya. Silakan di apa namanya kita diskusikan gitu. Silakan. Boleh saya ini? Boleh, silakan Bu Nuri. Begini ya, saya pernah masuk sebuah antologi ya. Kemudian saya membuat cerita. Kemudian saya tuh tidak melihat bahwa satu temanya yang sama. Saya sudah nulis dari awal sampai selesai itu dikirim, terus ternyata temanya salah. Jadi saya mau mengulang lagi, saya malas. Nah, sedangkan orang sudah jauh. Jadi saya untuk memulai lagi waktunya terkendala juga aja, saya ya gitu tidak melanjutkan. Nah, sekarang juga di sini nih saya belum menyimak dari awal karena sama, jadi terkendala waktu, kadang-kadang lupa, kadang-kadang baru dibuka. Nah, ini juga saat ini baru dibuka, saya hanya mengikuti Zoom aja. Jadi dari awalnya saya belum menyimak dan belum mengetahui gitu. Oke, baik. Udah itu aja, Bu Nur, langsung saya jawab ya, Bu. Iya. Ya, gini Bu, kalau buku antologi memang punya tema besar, ya, punya judul besar, sehingga nanti yang kita tulis itu judul itu terkait dengan tema besar kita. Sebagai contoh, misalkan saya kenapa membuat judul berbagi tips menulis di tengah pandemi atau di masa pandemi, karena saya pengen supaya orang yang baca itu muncul kegairahan, muncul passion, muncul antusiastis untuk menulis ya, dan akan muncul budaya menulis gitu. Nah, kenapa saya tulis tema-temanya? Tulis, silahkan dituliskan. Saya kasih subtema terkait dengan pengalaman menulis itu mungkin punya perspektif atau pandangan, menulis itu menyehatkan, menulis itu membuat tidak pikun dan sebagainya, kan ada itu ya. Nah, kenapa saya pilih tema itu? Ya, supaya nanti ada manfaatnya, tidak hanya yang dibaca itu secara personal, cuman penulisnya doang. Saya pengen nanti buku ini ketika dia tidak menjadi penulis di bagian buku antologi, dia bisa beli. Oh, saya pengen tahu dong bagaimana sih berbagai tips itu. Nah, saya arahnya tuh ke situ gitu ya. Bukan hanya dinikmati oleh penulisnya saja, tapi dinikmati oleh semua pembaca yang juga tidak menulis situ. Kalau ada tema yang sama, mensiasatinya itu sebenarnya mudah saja. Ya, misalkan begini, kalau ada tema menulis di tengah pandemi, ini ada yang sama, tinggal ganti aja depannya, misalkan apa namanya, tips menulis di tengah pandemi, walaupun judulnya mirip, tentu isinya kan ya, dan kita harus sesuaikan dengan temanya. Kenapa? Sesuaikan dengan tema itu. Iya, tetap sesuai dengan tema besarnya. Tema besar kan kita menulis di masa pandemi. Nah, kalau ada judul-judul yang mirip, ya ganti aja sedikit judul-judul yang mungkin nggak terlalu mirip, tapi punya korelasi yang kuat tuh, ya. Jadi nggak apa-apa Bu, diubah aja judulnya. Kita nggak, kalaupun judulnya sama, kalau menurut saya pasti isinya juga beda. It's okay, nggak jadi masalah. Karena beda perspektif, beda tulisan, beda karakter. Yang penting kita berkarya ya Pak ya. Betul, yang penting kita berkarya. Terus juga ingat di situ ada tanggal main, deadline-nya. Kenapa orang pengen banget karyanya itu terbit? Makanya
kita lihat persyaratan-persyaratannya apa sih, ini tentang apa sih, kapan sih deadline-nya, gimana sih teknis penulisannya, kayak jenis fontnya, ukurannya apa, spasinya berapa, terus kapan sih dikumpulkan. Nah, ini mendisiplinkan diri kita ya, supaya kita itu mampu bagaimana kita mengatur waktu sebetulnya. Nah, kalau sekarang ini kan tidak apa ya, belum banyak yang mengumpulkan. Jadi saya sepakat sama teman-teman Kombis, ya udah kita undur waktunya ya. Entah mau undur waktunya mau seminggu ya, ya udah nanti disepakati saja. Pokoknya nanti kita pengen dengar dulu setelah Zoom hari ini apa kendalanya. Jadi Ibu Nuri nggak usah khawatir kalau judul sama is okay, tapi isinya kan berbeda perspektif karakter. Walaupun nanti judulnya sama bedain dikit, ya udah tambahin aja satu kata di situ. Kayak tadi menulis di tengah pandemi, ini sama saya tulis saja udahlah ganti aja misalkan tips menulis tambahin tipsnya apa gitu ya supaya tidak sama gitu ya. Iya. Nah, itu perlu diperhatikan Ibu cara persyaratan-persyaratannya. Jadi Ibu nggak usah khawatir kalaupun nanti Ibu pengen menulis, kita akan kasih waktu tadi sesuai dengan kesepakatan. Kalaupun memang waktunya lewat nih, misalkan Ibu bisa ikut di sesi yang kedua nanti. Kita kan nanti akan buat buku antologi lagi. Iya, terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi sekitar teknis penulisan mungkin atau mungkinnya hal yang lain? Biar saya tahu dulu kendalanya di mana. Mungkin saya ini Uncle mau tanya, ya kalau kemarin yang saya baca, Uncle itu punya tip menulis dengan sistem cicil ya? Oke, baik. Ya, sistem cicil. Nah, setelah saya menulis beberapa paragraf, kemudian kan saya lanjutkan di lain waktu. Tentunya saya harus mengulang dari awal lagi membaca untuk melanjutkannya kembali. Nah, seperti itu ternyata saya kurang ini ya. Mau menyambungkan lagi, saya jadi kehilangan ide untuk melanjutkan. Kalau saya dulu pengalaman menulis 15 cerpen dalam 1 bulan itu, jadi 1 malam itu, karena saya waktunya bisanya malam, ini. Jadi ya kalau malam itu 1 cerpen gitu saya. Tapi kan itu cerita tuntas, nggak akan berlanjut lagi, dan besoknya harus ganti judul lagi kan seperti itu. Tapi kalau untuk artikel saya memang kurang berpengalaman sekali. Saya kurang berani, kurang percaya diri juga, mungkin seperti itu, takut salah. Nah seperti itu. Jadi untuk memunculkan ide untuk melanjutkan supaya bisa nyambung, itu bagaimana sebenarnya yang bagus itu? Oke, makasih Bu Yuli di Jawa Timur ya tadi ya? Iya. Di Jawa Timurnya di mana daerahnya Bu? Di Jember. Ya, di Jember. Paling selatan. Ya, alhamdulillah ya. Ini memang Ibu harus punya banyak pengalaman dalam menulis ya. Tidak hanya menulis fiksi yang kalau fiksi itu kan imajinasi kita ya. Bagaimana kita merakai imajinasi itu biasanya memang lebih enak karena kita menulis sesuai dengan imajinasi. Tapi kemudian kalau menulis artikel itu memang berbedanya memang kita apa yang kita rasakan, pengalaman berdasarkan data dan fakta yang kemudian kita olah menjadi sebuah tulisan. Nah, menulis artikel atau menulis buku antologi ya gini. Maksudnya kalau untuk mencari ide-ide ya Ibu misalkan menulis tentang apa? Misalkan saya kasih contoh ya. Ini padahal saya sudah buka ya. Sudah buka. Jadi gini, Ibu dalam apapun itu memang harus buat outline ya, outline atau mungkin daftar isi ya. Nah, outline itu adalah untuk memudahkan kita menulis supaya dari awal sampai akhir itu selesai kita mau kemana ya. Ini pentingnya kita membuat outline itu supaya kita ketika ide itu mungkin mulai hilang ya, kemudian entah mau ditulis apa lagi ya, jangan dipaksakan gitu. Ya stop aja dulu gitu. Yang penting nanti kita balik lagi ke outline, kita menulis sesuai dengan outline. Ya. Mau sehari berapa 15 menit silakan, mau dapat 1 lembar silakan atau 2 lembar
silahkan ya. Kenapa? Yang penting dengan sistem cicil itu kita bisa selesai dengan waktu yang ditentukan. Apalagi buku antologi itu saya menulis sehari selesai itu biasanya ya. Nah, kalau yang belum terbiasa gimana ya, gunakan aja buat outline-nya dulu, kemudian tuliskan ya, sehari kita dapat berapa paragraf atau selembar, besok lagi selembar, 3 hari selesai kan, jadi 3 lembar ya. Ini belum kelihatan ya? Belum, masih berputar. Ini saya close dulu deh. Soalnya kayaknya ini agak sedikit trouble nih. Lagi kasih outline yang sudah jadi, yang saya tulis outline-nya seperti ini, kemudian ini tulisannya gitu. Oh, jadi bisa dilihat bagaimana caranya yang ada di situ ya Pak ya? Iya, maksud saya gitu. Nih kalau saya nulis itu saya selalu gitu, saya buat outline dulu supaya nanti saya tahu apa yang saya tulis gitu ya. Atau mungkin nanti sama saya menulis buku gitu, saya harus daftar isi dulu, kemudian nanti baru saya tuliskan gitu. Nah setelah saya tuliskan, nanti saya baca lagi, saya mau menambahin teorinya, baru saya tambahin barang 1 atau 2. Biasanya saya begitu, Bu. Yang penting ide saya mengalir dulu deras. Saya tuliskan dulu. Kalau nanti udah mau dapat berapa lembar, ya nanti setelah selesai baru baca, oh ini kayaknya ada teori yang cocok, saya masukkan di sini gitu loh, ya. Itu cara saya gitu ya. Saya nulis aja dulu apa yang terkait dengan outline atau daftar isi yang sudah saya buat gitu. Oke. Iya. Baik, memang ini butuh perjuangan membangun budaya menulis dan literasi ya. Karena memang kurang ya budaya daripada budaya tutur atau budaya ceramah itu memang lebih mudah memang ya. Tapi budaya menulisnya memang tidak mudah ya, karena dia butuh proses gitu ya. Oke, ada lagi? Intan? Silakan. Ini cuma 9 orang doang. Yang ada kendala yang lain yang bisa saya bagi sharing? Ya, ada Bu Catur, ada Bu apa nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Ayo, apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Mau tanya lagi. Silakan, Bu. Dulu Ibu yang ini ya, yang di Menusa ya. Sama Bu. Iya. Mohon maaf, kameranya nggak hidup. Apa-apa. Nanti kalau buku saya sudah terbit, kan memang lagi proses. Nanti kasih tahu ya. Iya, Pak. Mau tanya, Pak Denny. Ya. Kalau pas nulis kok saya terus tiba-tiba itu blank, terus mandek, nggak mau mulai lagi. Nah, tipsnya itu bagaimana ya Pak Denny ya? Terima kasih. Assalamualaikum ya. Tiba-tiba mandek, ngeblank itu mungkin nggak hanya Ibu aja yang ngerasain, saya juga pernah merasakan seperti itu. Gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain juga pernah. Iya, terus mau mulai lagi itu susah banget. Iya, betul. Gini Bu, memang perlunya kita menulis itu dengan baik online tadi itu dengan online itu adalah supaya kita itu tahu arah dan tulisan tujuan kita. Kalaupun nanti di tengah jalan itu ada sesuatu yang membuat kita ngeblank atau buntu. Nah, mungkin itu tadi kita lihat lagi, kita sudah nulis sampai mana sih gitu ya. Apa kita perlu banyak membaca tentang suatu hal ini gitu ya. Biasanya kalau kita itu bergaul dengan penulis atau komunitas yang mengingatkan atau mungkin yang sudah punya karya, kita pasti pengen dong kayak mereka gitu kan. Nah, makanya kita perlu banyak mengikuti kegiatan ini, kita perlu banyak mengikuti dengan komunitas, dengan para penulis supaya kita tuh ada gairah terus untuk menulis. Sama, saya juga begitu. Saya bergabung dengan pelatihan-pelatihan, saya ikutin supaya karena ini proses ini kan butuh kecintaan yang mendalam ya. Dan proses itu kadang-kadang beda-beda, maka proses itu kita nikmatin gitu. Ada yang langsung dapat feel-nya, enaknya, ada yang nggak dapat, ada yang kurang gitu ya, setengah-setengah, kadang mood, kadang nggak mood, kadang ngeblank nggak menulis lagi. Nah itu memang perlu dipupuk Bu. Ibarat tanaman itu sering dikasih pupuk, disiram terus gitu ya. Jadi proses itu nanti akan semakin lama akan semakin kuat gitu ya. Jadi pertama tetap tadi
kita tetap pakai outline menulis itu. Terus yang kedua, ya dalam menggali ide, kita punya tema tertentu yang kita gali terus itu dengan cara membaca, tadi mengobrol, berdiskusi, mengikuti apa-apa, mendengar, melihat, menonton dan semuanya itu ya, supaya kita tidak kehilangan ide dan sering-seringlah bergaul dengan para penulis, komunitas ya, dengan suka-suka baca buku gitu dengan hasil karya-karya yang mereka proses gimana sih menikmati proses menulis sehingga bukunya bagus, itu perlu kadang-kadang kita baca Bu supaya kita tidak kita tidak kehilangan itu ya, ide, semangat di tengah jalan itu kadang-kadang. Itu yang saya lakukan sih seperti itu ya. Iya. Maaf mungkin ada tipsnya Pak untuk biar kita itu lebih greget, lebih semangat lagi untuk nulis. Tipsnya mohon dikasih tipsnya. Tipsnya itu memang gini ya, kadang kita tuh fluktuasi. Jadi kalau tipsnya itu sebetulnya kan banyak ya dari para kalau saya pribadi sih, tips saya itu selalu punya motto atau prinsip ya Bu ya, itu yang saya selalu pegang. Jadi menulis dan baca itu saya tuh muncul dari sebuah ideologi, dari filosofi saya gitu sebagai manusia. Misalkan begini, saya membaca dan menulis itu adalah tipsnya itu pertama karena saya seorang muslim, jadi saya menggali ayat-ayat, membaca dan menulis itu seperti apa, sampai banyak para ulama itu menulis gitu ya dengan ribuan karyanya, itu nggak pernah sekolah, nggak pernah dapat gelar, tapi karyanya begitu banyak. Jadi ada semacam dorongan yang sangat kuat ketika kita memunculkan motivasi menulis dari ideologis kita, dari filosofi kita yang kita punya selama ini ya. Makanya banyak moto-moto dari para penulis yang lainnya itu sehingga itu dia pegang itu ya. Misalkan ada beberapa penulis, saya lupa, dia bilang menulis itu seperti hembusan nafas. Kalau saya tidak menulis berarti saya tidak bernafas alias mati. Nah, gitu kan? Atau kalau kata Pramudia itu sepandai-pandainya kamu, kalau kamu tidak menulis kamu akan bingung. Ya, maka menulis adalah pekerjaan abadi, misalkan begitu. Itu perlu kita munculkan moto-moto seperti itu. Jangan sampai ketika kita sudah tidak hidup di dunia ini, tapi kita tidak meninggalkan sebuah warisan ilmu pengetahuan, amal jariah yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat ketika orang membaca dan dia berubah dengan apa yang kita tuliskan, dan itu sifatnya abadi. Jadi banyak tips ya Bu. Kalau saya secara pribadi, tips saya seperti itu gitu ya. Saya punya visi dan misi yang kuat dalam diri saya, kemudian saya juga selalu bergaul dengan para penulis supaya saya sering diskusi terus ya, sampai saatnya saya punya karya sendiri gitu ya. Itu pribadi dari saya gitu. Tips. Terima kasih Pak Denny. Mohon doanya semoga tetap semangat istiqomah dalam menulis ya Pak Denny. Amin ya, sama-sama. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ada lagi Bapak Ibu? Ya, ini ternyata ibu-ibu semua nih, lumayan ya. Di Bandung itu ada komunitas itu, emak-emak doyan nulis. Banyak banget tuh buku-bukunya itu di tengah pandemi itu. Saya nulis juga tuh, saya mengamati itu tuh dari berbagai media ya. Ternyata emak-emak itu nggak hanya sibuk di dapur ya, tapi juga emak-emak itu doyan nulis ternyata. Dia bukuin aja ya, daripada dia stres gitu ya, mengenai pandemi, jadi dia tuangkan dalam bukunya gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup ya? Ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kendala lagi ya? Uncle, boleh saya masuk nggak? Silakan Bu Nuri. Begini, tadi ada yang menanyakan bagaimana caranya kalau kita saat sedang menulis tiba-tiba blank. Nah, kemudian menurut saya kalau sedang menulis sebuah artikel atau cerita atau apa, terus tiba-tiba blank, menurut saya hentikan dulu aja, jangan dilanjutkan, daripada nanti itu tidak nyambung tulisannya, tidak sesuai. Nah, hentikan dulu aja. Nah, kemudian untuk mencari ide, kadang-kadang kan ide tuh setiap orang kan berbeda-beda, bermacam-macam ya. Kadang-kadang ada orang yang mendapat ide atau mencari ide dalam keadaan mau menulis
dalam keadaan sunyi, malam-malam atau subuh atau gimana. Tapi kalau saya sendiri nih, pernah saya mencari ide. Waktu menulis susah banget tuh. Itu akhirnya saya hentikan dulu. Akhirnya kita kerja biasa sibuk. Nah, justru dalam kesibukan timbul ide tuh, banyak ide. Langsung aja pas lagi sibuk-sibuk itu ide itu muncul banyak, langsung saya berhentikan tugas saya, langsung pergi ke tulisan itu, langsung yang ada ide di saat kesibukan saya langsung tulis di tulisan saya gitu, yang ide ada muncul itu. Nah, alhamdulillah ide itu bisa disalurkan dalam tulisan. Jadi ide itu muncul kapan saja dan berbeda-beda setiap orang. Dan saya justru ide itu muncul saat kesibukan itu terjadi. Itu saja yang saya berikan tipsnya atau masukannya buat semuanya, dan buat Angkel juga mungkin ada masukan dulu, ada gimana. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nuri. Memang tadi tambahan ya, kreativitas mencari ide itu berbeda-beda, entah dalam kesunyian atau mungkin dalam keramaian atau kesibukan itu datang beda-beda ya. Yang penting kalau ada ingat, namanya manusia sering lupa, dicatat aja gitu ya, bawa pulpen sama kertas. Itu saya tulis juga tuh, kreativitas mencari ide di buku saya itu seperti itu juga. Baik, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau kendala, mumpung masih ada waktu nih, ya sudah hampir 1 jam juga nih kelihatannya. Tadi jam 1 saya on time buka ya, baru sama Lala doang, kemudian disusul sama Bu Yuli gitu ya. Tapi nggak apa-apa, memang ini nanti komisi itu setiap bulannya akan menggelar acara penulisan supaya nanti Bu Catur tadi ya, supaya nggak turun, itu nanti komisi itu insya Allah nanti akan kerjasama dengan narasumber, nanti saya akan gelar itu setiap sebulan sekali tentang kepenulisan ya, insya Allah. Ada lagi? Alhamdulillah. Ya. Ya Pak, saya mau nanya Pak. Oh ini Mbak Dewi nih, insya Allah. Silakan Mbak Dewi. Saya mau nanya, kalau Bapak kan berbakat gitu Pak, maksudnya udah berlalang buana di kayak penulisan artikel gitu ya Pak ya. Saya sih mau nanya, kalau misalnya dalam menulis artikel itu gitu, gimana Pak? Apa sih kayak artikel, lebih ke artikel yang ilmiah mungkin ya, kayak bukan ilmiah penelitian gitu Pak. Cara mengembangkan ide, terus biar terstruktur gitu Pak. Soalnya saya tuh masih kayak kalau saya sih lebih ke kayak artikel tapi kayak tips-tips gitu doang kan kalau zaman dulu tuh nulisnya. Nah, kalau misalnya di kuliah ini kan saya butuh kayak menulis artikel tapi yang benar-benar ilmiah banget dan harus terstruktur banget itu gitu. Yang kendalanya sih di situ sih Pak yang saya alami gitu. Dan untuk tema tema antologi ini lebih ke ilmiah gitu ya Pak ya? Berarti artikel gitu ya? Atau bebas pengalaman sendiri boleh? Bebas Bu, bebas. Oke. Iya, yang tadi Pak, pertanyaan yang awal tadi ya Pak ya, buat kuliah saya. Iya. Masukannya. Terima kasih Pak. Ya. Ini menulis artikel ilmiah ya. Saya juga kemarin baru diundang di Kemenak ya, di Kemendikbud saya diundang juga untuk membuat artikel ilmiah dari laporan penelitian kemudian menjadi sebuah jurnal. Memang ini yang berbeda ya. Kalau penelitian ilmiah itu kan ada semacam sistematis atau prosedural yang harus kita ikutin cara mainnya. Berbeda dengan artikel populer atau artikel yang lainnya ya. Ini sudah ada skemanya, sudah ada urutannya, jadi nggak boleh lengkap-lengkap ya. Nah, misalkan gini, kalau kita menulis jurnal gitu ya, dari menulis jurnal itu kan biasanya kan ada judul, ada nama penulis, kemudian ada abstraknya, kemudian ada latar belakangnya atau pendahuluan, kemudian ada metodologinya, kemudian ada hasil dan pembahasan ya, kemudian saran atau kesimpulan, biasanya kayak gitu kan. Nah, ini adalah rangkaian-rangkaian yang memang harus kita lakukan. Tentu yang namanya ilmiah itu semakin banyak body note-nya atau footnote-nya atau teorinya, maka akan semakin bagus. Karena memang di situ kita tidak boleh subjektivitas gitu ya. Jadi harus ada
teori-teori yang memang untuk mendukung penelitian kita dari hasil penelitian kita. Nah, bagaimana sekarang mencari teori-teori itu udah banyak ya Mbak Dewi ya. Itu kan ada di Google Scholar ya, ada jurnal-jurnal yang bisa kita lihat di situ yang sesuai dengan tema kita buat ya. Terus dan banyak juga buku-buku yang sudah ber-PDF itu ya, e-book juga banyak juga, itu bisa kita gunakan juga untuk menambah artikel-artikel kita gitu ya, atau di Perpusnas bisa kok, kalau nggak salah itu saya pernah coba juga, cuman belum berhasil itu. Ada itu toko-toko buku Perpusnas, kita daftar dulu nanti bisa login, nanti kita bisa pakai itu buku-buku Perpusnas itu kan yang bentuk PDF-nya itu ya, itu juga bisa kita gunakan sebagai teori. Nah, apalagi nanti Bu Dewi jadi dosen gitu sama kayak saya, itu nanti diwajibkan untuk tembus artikel yang Sinta ya, Sinta Iya, Pak. 2 atau Lagi disuruh kayak gitu. fokus gitu ya, terindeks internasional Q1, Q2, Q3 sampai Q4 itu kan itu lebih sulit itu, karena saya pun mengalami hal itu juga gitu kan. Nah, saya sudah membuat buah penelitian, tinggal saya jurnalkan dong, itu belum saya pegang-pegang lagi itu, karena ya tadi saya bilang di tengah kesibukan saya itu, di sisi lain saya juga harus ini, di sisi lain juga saya harus ya segala macam lah, saya nikmatin aja deh gitu ya, saya nikmatin aja gitu ya. Terus kalau buku antologi ini sebetulnya ya itu bebas Bu, kalau mau pakai teori, saran saya teori yang begitu banyak, karena ini kalau kebanyakan teori itu nanti hilang ide Esensinya. bakal kabur. Maka cukup teori itu 1 atau 2 atau 3 lah, cukup lah untuk menguatkan ide kita. Tapi kalau di media Indonesia, kalau saya baca-baca itu ada teori-teorinya 1, 2 atau 3 yang dipakai. Karena saya pernah mengirimkan artikel di media itu, ternyata ada dia pakai teori, ada juga yang tidak, maka saya menyesuaikan dengan tulisannya gitu ya. Jadi kalaupun di buku antologi boleh pakai teori, tapi jangan terlalu banyak lah, ini kan bukan ilmiah. Hanya sekedar menguatkan ide dan gagasan kita aja. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke, makasih Mbak Dewi ya. Iya, sama-sama. Ini asisten dosen, mudah-mudahan jadi dosen ya Mbak Dewi ya. Amin ya Allah.